Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di sesi perkuliahan sistem pakar. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar logika, khususnya dalam kaitannya pemrograman logik. Apa itu logika? Logika adalah sebuah metode atau teknik yang dibuat untuk meneliti ketidaktepatan terhadap sebuah proses penalaran. Biasanya menggunakan simbol-simbol tertentu untuk merepresentasikan pengetahuan dan operator untuk memproduksi penalaran logis. Logika secara umum berdasarkan logika pemikiran klasik atau disebut logika biner adalah berupa logika benar dan salah yang disimbolkan dengan 0 untuk logika salah dan 1 untuk logika benar. Tapi di kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang kita jumpai tidak bisa dinyatakan sesuatu itu mutlak atau benar. Nilainya alias kita katakan sebagai semu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka logika klasik atau logika biner ini dikembangkan menjadi logika semu atau kita sebut logika fuzzy, di mana nilai kebenarannya bukan bersifat tegas atau crisp, yaitu 0 dan 1 saja, tapi berada di antaranya, atau kita katakan sebagai multivariabel. Nah, logika semu ini dirumuskan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman manusia tentunya dalam mengakomodasi ketidakpastian ke dalam bentuk matematis tanpa harus mengetahui model matematikanya. Pada aplikasinya, dalam bidang komputer, misalnya logika fuzzy diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sistem komputer yang dapat merepresentasikan cara berpikir manusia. Sehingga, pemrograman logika bisa kita katakan sebagai sebuah paradigma pemrograman komputer di mana pernyataan program akan mengungkapkan fakta dan aturan tentang masalah dalam kaidah logika atau yang sesuai dengan kaidah logika. Secara umum, logika diklasifikasikan menjadi dua, yaitu logika pasti dan logika tidak pasti. Logika pasti terdiri dari propositional logic, predikat logic, relation logic, logika himpunan. Sedangkan logika tidak pasti, yaitu contohnya adalah logika fuzzy. Apa itu logika himpunan? Logika himpunan biasanya berkaitan dengan unsur-unsur himpunan dan hukum-hukumnya yang berlaku. Kemudian, logic relation atau logika hubungan mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi, simetri, dan lain-lainnya. Nah, terkait dengan bidang artificial intelligence, salah satunya adalah expert system. Yang akan kita pelajari adalah logika pasti berupa proportional logic dan predikat logic. Proportional logic akan kita bahas hari ini, dan predikat logic di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menuju ke logika pernyataan, kita lihat dulu pernyataan itu apa, atau proposisi itu apa. Jadi, pernyataan nama lainnya adalah proposisi, atau disebut juga kalimat deklaratif. Itu semua adalah istilah yang sama. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi, harus benar atau salah. Contoh, misalnya adalah Bogor adalah kota hujan. Benar ya, berdasarkan model iklim zonasi, Bogor termasuk yang selalu mempunyai curah hujan yang tinggi. Kemudian, 6 adalah bilangan prima. Tentu saja, proposisi ini salah. Oke ya, karena 6 adalah bukan bilangan prima. Jadi, nyata benar, sebuah proposisi pasti nilainya benar atau salah. Sekarang kita lihat logika proposisi.
yaitu logika yang merepresentasikan suatu statement yang memiliki nilai kebenaran yang pasti. Statement biasanya dinyatakan dalam sebuah simbolik tertentu. Diklasifikasikan menjadi bentuk logika proposisi untuk perintah atau imperatif, pertanyaan interrogatif, kalimat seru, dan pernyataan atau deklaratif. Dalam logika proposisi digunakan operator logik. Ini adalah operator logik yang basic, ada tanda ingkaran, negasi. Nah, fungsinya untuk menyatakan logika negasi, not atau tidak, atau ingkaran, gitu ya. Membacanya berarti tidak. Kemudian operator topi, fungsinya untuk menyatakan and atau konjungsi atau dan. Biasanya sesuatu dan sesuatu. Kita membacanya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tanda topi terbalik. Fungsinya untuk menyatakan or atau disjungsi atau. Membacanya sesuatu atau sesuatu. Kemudian ada operator panah ke kanan. Fungsinya untuk menyatakan kondisional atau implikasi. Bentuknya seperti kita menggunakan jika titik-titik, maka titik-titik. Atau juga setara dengan if, bla bla bla, then bla bla bla. Kemudian operator terakhir, tanda panah di kedua sisinya, kanan kiri, adalah fungsi bikondisional. Atau di matematika mungkin Anda pernah mempelajari biimplikasi. Atau sama juga dengan ekuivalensi. Bentuk pernyataannya adalah jika sesuatu dan hanya jika sesuatu. Atau if sesuatu and only if sesuatu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ada yang dikatakan sebagai production rule, yaitu kondisional merupakan operator yang analog dengan rangkaian atau sejumlah rule yang menghasilkan sejumlah rule. Contoh, jika sekarang diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka saya tidak pergi ke kampus. Oke ya, ini adalah proposisinya, pernyataan. Kalau kalimat ini kita tulis dalam bentuk operator, misalnya P kondisional Q. Dengan nilai P-nya adalah pernyataan diberlakukan PSBB dan Q-nya saya tidak pergi ke kampus. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ada contohnya seperti ini. P-nya adalah Anda sudah tes swab dan rapid test. Q-nya Anda dinyatakan negatif COVID-19. Kondisionalnya P implikasi ke Q. Nah, bisa seperti ini. Misalkan yang pertama, P implies implikasi ke Q artinya apa? Anda sudah tes swab dan rapid test implies Anda dinyatakan negatif COVID-19. Kalau kita gunakan kondisionalnya jika P maka Q, artinya apa? Jika Anda sudah tes swab dan rapid test, maka Anda dinyatakan negatif COVID-19. Kemudian kondisionalnya P hanya jika Q. Anda sudah tes swab dan rapid test hanya jika Anda dinyatakan negatif COVID-19. Kemudian kondisional P adalah, artinya dengan syarat cukup hanya untuk di proposisi Q. Anda sudah tes swab dan rapid test adalah syarat cukup Anda dinyatakan negatif COVID-19. Kemudian ada Q jika P. Anda dinyatakan negatif COVID-19 jika Anda sudah tes swab dan rapid test.
Kemudian terakhir kondisionalnya adalah Q adalah, di mana syarat perlunya hanya untuk di P. Anda dinyatakan negatif COVID-19 adalah syarat perlu Anda sudah tes swab dan rapid test. Oke ya. Jadi, Anda lihat, jadi ini adalah bentuk production rule. Sekarang kita lihat ada yang dikatakan sebagai compound statement atau pernyataan majemuk. Sebelumnya, kita lihat bahwa pernyataan majemuk ini dibuat dengan cara menggabungkan atau menghubungkan beberapa pernyataan tunggal menggunakan operator logika. Biasanya terdiri dari istilahnya ada tautologi, yaitu pernyataan gabungan yang selalu bernilai benar. Kemudian ada kontradiksi, yaitu pernyataan gabungan, compound statement atau pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Salah aja terus ya. Kemudian ada kontingen, pernyataan yang bukan tautologi maupun kontradiksi. Jadi dia bisa bernilai benar atau salah. Sekarang kita lihat salah satu dari bentuk proporsional ada yang dikatakan sebagai argumen proporsional, yaitu adalah argumen yang berisi proporsi sehingga dapat diekspresikan menjadi bentuk formal dalam logika proporsional. Skema inferensi atau pengambilan keputusan untuk proporsional disebut sebagai law of detachment atau assuming the antecedent. Antecedent ini apa tuh namanya? Premise. Atau nama lainnya nih, proses pengambilan keputusannya secara proporsional adalah direct reasoning atau penalaran langsung. Dan yang ketiga, nama lainnya adalah Ibu yakin Anda sudah sangat familiar, yaitu modus ponens. Ini adalah nama lain dari skema inferensi, proses pengambilan kesimpulan yang dalam bentuk proporsional. Oke, sekarang biar sangat analognya dekat dengan Anda, kita ingat lagi skema modus ponens. Kalau digambarkan seperti ini ya, pernyataan P, conditional ke Q atau imply, Q dan P. Nah, lihat. Tanda koma biasanya digunakan untuk memisahkan pernyataan atau premis dan setara dengan operator N. Oke. Sedangkan titik koma adalah untuk memisahkan conclusion atau kesimpulan dari sebuah premis dan setara dengan notasi N. Oke ya. Tanda ini, titik 3 ini adalah hasilnya jadi. Atau kita bisa tuliskan nih skema modus ponens adalah bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, pernyataan gabungan itu biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran untuk logika konektif yang saling berhubungan dan tabel kebenaran untuk ingkarannya, negasi konektif. Ini Anda masih ingat ya, tabel logika. Kalau P-nya true, Q-nya true, maka seperti ini Anda bisa lihat. Oke, begitu pula untuk yang negasi. Sekarang kita lihat aturan inferensi mengambil kesimpulan untuk logika yang benar itu ada banyak aturannya. Ini Anda tinggal hafalkan. Ini sudah diberi formulanya yang disebut sebagai hukum data skema atau modus ponendo ponens. Bentuknya seperti ini. Ada juga aturan kontrapositif, modus tollens. Ingat ya, kamu di dasar. Kemudian hukum silogisme. Anda tinggal mengikuti nih formula ini. Hukum inferensi disjunlatif. Oke. Hukum negasi ganda. Kemudian hukum dari penyederhanaan, konjungsi. Kemudian ini yang dikatakan sebagai De Morgan 1, bentuknya seperti ini, dan De Morgan 2.
Oke ya, ini bisa Anda aplikasikan untuk menarik sebuah inferensi dari beberapa pernyataan. Oke, jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di kolom komentar forum kelas. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.